Cuplikan Kalau kita PowerPoint pengen episode melihat kali ini. kenapa sih kekerasan obstetrik itu masih terjadi gitu ya, dan jangan-jangan nih perempuannya nggak sadar bahwa dia adalah korban gitu. Karena kemudian si korban misalnya ketika mengalami trauma lebih lanjut gitu ya, mungkin kemarin di diskusinya dengan Kak Fia sudah disinggung, itu kemudian dianggap sebagai respon yang berlebihan gitu. Karena itu sahabat Puan, ada beberapa tips nih yang bisa teman-teman sahabat Puan lakukan ketika menjadi pendamping bagi perempuan yang sedang melakukan persalinan, atau teman-teman mengetahui siapa yang akan menjadi calon pendamping nih. Gitu. Selamat datang di Power Puan. Halo Sobat Puan, selamat pagi, siang, sore, malam. Ketemu lagi kita di Power Puan. Nah, kali ini kita sudah bersama dengan Ibu Iklilah. Ya. Apa kabar Ibu? Baik, sehat. Alhamdulillah. Hujan nggak Bu di sekitar tempat Ibu tadi? Kelihatannya sih hujan ya, Kelihatannya gitu, hujan sehingga ya. suasananya sejuk lah. Agak sendu-sendu ya. Agak Gitu lah sendu-sendu. kira-kira. Iya. Nah, Sobat Puan, kita akan diskusi lebih dalam dengan Bu Iklilah. Bu Iklilah adalah seorang dosen di Pusat Studi Kajian Gender UI. Di program studi. Program studi Kajian Gender UI dan juga pengurus YKP saat ini. Betul. Kayaknya di episode-episode sebelumnya juga Bu Iklilah udah pernah muncul juga ya Bu. Ya. Nah, mungkin Sobat Puan sudah familiar dan sudah kenal gitu ya. Mungkin Bu Ik mau sapa-sapa dulu Sobat Puan di rumah. Oke, baik, terima kasih Kak Giska. Halo sahabat Puan, bertemu lagi dengan saya Iklilah Muzayana Dini Fajriya. Saya adalah salah satu pengurus di Yayasan Kesehatan Perempuan. Teman-teman pasti tahu YKP kan gitu, karena kita banyak berdiskusi tentang isu-isu kesehatan reproduksi dan kesehatan seksualitas kita gitu. Selain itu juga seperti tadi Kak Giska bilang, saya juga mengajar di program studi kajian gender Universitas Indonesia. Oke. Nah, Sobat Puan, ini karena Ibu Ik udah ada di sini, kita akan mencoba membahas lebih lanjut tentang kekerasan obstetrik yang episode sebelumnya Bu, kita juga sudah berdiskusi dengan Kak Fia. Iya, Kak Fia melakukan penelitian ya S2-nya terkait dengan kekerasan obstetrik ini. Nah, kita pengen tahu nih Bu, dari sudut pandang gender, sebenarnya kekerasan obstetrik itu gimana sih Bu? Ya, jadi kan mungkin kalau pendefinisiannya gitu, lalu kemudian macam-macamnya itu saya kira udah didiskusiin sama Kak Fia ya Kak Giska gitu. Jadi kalau kita pengen melihat kenapa sih kekerasan obstetrik itu masih terjadi gitu ya, dan jangan-jangan nih perempuannya nggak sadar bahwa dia adalah korban gitu. Nah itu tuh adalah karena salah satunya perempuan itu diajarkan untuk menjadi orang yang siap menjalani kesakitan. Gitu. Jadi menjadi perempuan itu dalam pandangan yang bias itu dikatakan bahwa perempuan itu karena tubuhnya yang beragam tersebut gitu, dia harus berlatih menjalani masa sakit gitu. Yang itu mungkin sahabat-sahabat Puan juga merasakan nih yang sudah pernah menstruasi gitu, mengalami premenstrual syndrome gitu ya, kesakitan gitu. Seperti itu, yang itu dijalani setiap bulan gitu ya. Ada yang sangat parah, ada yang sampai butuh intervensi dokter gitu. Dan itu yang kemudian menjustifikasi perempuan harus siap sakit gitu, harus tahan sakit nih gitu. Sehingga ketika proses persalinan perempuan itu mengekspresikan rasa sakitnya, itu disalahkan, dianggap sebagai perempuan yang nggak sempurna nih gitu, perempuan yang tidak seideal calon ibu karena dia mau melahirkan, dan proses persalinan itu semua orang tahu pasti sakit, jadi ya udahlah nggak usah lebay gitu. Kira-kira begitu. Ini juga sih aku tadi pas yang Ibu bilang perempuan siap sakit itu ya. Nah itu kalau yang biasanya orang-orang tuh kan
ada nih Bu kalau di sosial media tuh pada bilang ah. kayak oh perempuan itu dia bisa menahan tingkat rasa sakitnya berapa kali daripada Iya, laki-laki. toleransi Yang sakitnya lebih betul, kuat. jadinya tuh ini ya mengglorifikasi itu ya Bu. Betul, betul. Makanya si perempuan harus siap sakit gitu, Harus padahal siap sakit. ya itu salah satu bentuk konstruksi sosial Konstruksi itu Bu ya. sosial, iya, Nah itu yang betul. membuat terpaksa. Nah Mm-mm. iya juga Bu kayak yang Ibu sampaikan tadi, banyak kadang perempuan tidak sadar kalau itu adalah Mm-mm. bentuk kekerasan. Betul. Dan kalau aku sih mikirnya apa ya, ternyata mungkin bisa ini juga bisa apa namanya menyadarkan kita juga ternyata kekerasan yang dialami perempuan itu tidak hanya ada di ruang domestik misalnya, Mm-mm. tapi juga ada di lingkup kesehatan Kesehatan. ya Bu Betul, ya, betul. yang harusnya mungkin mereka mendapatkan pelayanan yang baik dan Betul. lain-lain, tapi itu jadinya bentuk kekerasan. Iya. Nah sebenarnya kalau dilihat dari, kan kemarin kita juga ada diskusi faktornya tuh bisa ya karena ya bisa kondisi sosial ekonomi dan lain-lain Betul, yang kayak gitu-gitu Bu. Kalau menurut Bu Ik, yang paling berperan sebenarnya yang bisa membantu mencegah, membantu menghilangkan kekerasan Mm-mm. kekerasan obstetrik ini tuh siapa Bu? Ya, jadi gini, kekerasan obstetrik itu kan terjadi karena secara sistem sosial itu diterima. Itu hal penting yang kita mesti sadari bareng, Iya. gitu. Sehingga gitu ya, orang-orang yang misalnya melakukan kekerasan obstetrik ini, dia tidak merasa bahwa tindakannya itu adalah tindakan kekerasan terhadap perempuan. Yang ini tidak hanya bisa dilakukan oleh misalnya para medis, tenaga medis, tapi juga bisa dilakukan oleh pendamping. Gitu. Jadi misalnya nih, saya dalam proses persalinan, saya didampingi oleh suami saya misalnya. Nah, suami saya itu melihat saya kesakitan tuh justru kemudian dia menyalahkan saya. Misalnya, udah deh biasa aja sih. Ini kan ngelahirin yang kedua, gak usah lebih apa. Misalnya begitu. Jadi kekerasan obstetrik itu bisa terjadi, bisa dilakukan tidak hanya oleh tenaga medis, tapi juga oleh orang-orang yang berada di sekitar korban gitu ya. Terutama karena kemudian menganggap ekspresi kesakitan atau tindakan atau posisi perempuan dalam proses persalinan itu dianggap tidak ideal gitu dalam kerangka pandangan yang tidak menggunakan perspektif perempuan tentu saja. Gitu misalnya perempuan karena harus siap sakit ya nggak usah mengekspresikan rasa sakitnya. Perempuan dianggapnya semuanya adalah orang yang punya pengetahuan soal persalinan. Padahal nggak semua orang tuh belajar tentang bagaimana menata nafas gitu ya. Kalau melahirkan itu harus seperti apa gitu-gitu tuh cukup sedikit ya perempuan yang belajar. Itu bahkan kita sendiri mungkin tahu ya, tidak semua perempuan yang hamil itu kemudian mengikuti misalnya kelas-kelas senam kehamilan, persalinan, pengaturan nafas gitu. Sehingga ketika dia tidak dalam posisi yang tidak ideal gitu ya, lalu kemudian dia disalahkan. Ini tentu saja cara memperlakukan perempuan yang sedang menjalani masa persalinan dengan cara yang sangat tidak adil gitu, karena dalam ketidaktahuannya dia disalahkan. Dalam kelukaannya, dalam kesakitannya dia disalahkan juga gitu. Padahal dia sedang berjuang untuk kehidupan manusia nih yang akan dilahirkan gitu. Kira-kira begitu tuh. Nah, karena itu kalau ditanya sama Kak Giska, siapa nih yang paling bertanggung jawab untuk agar kekerasan obstetrik itu nggak terjadi lagi? Ya semua pihak yang ada di lingkungan si perempuan ini. Gitu, baik dari tenaga medisnya, dari pendampingnya gitu ya, dari sistemnya gitu ya. Misalnya dari sistem tuh yang saya masuk dari sistem misalnya begini, klinik bersalin itu punya SOP gitu. Kalau sampai terjadi satu tindakan kekerasan obstetrik yang dilakukan oleh misalnya tenaga medisnya, apakah oleh si dokter, si bidan, si suster atau siapapun, maka langsung dapat sanksi nih. Misalnya begitu. Gitu. Lalu kemudian dalam sistem itu juga diatur setiap perekrutan tenaga medis di klinik atau di rumah sakit langsung mendapatkan pengetahuan tentang apa sih kekerasan obstetrik itu, bagaimana kita menghindarinya, bagaimana menghargai posisi perempuan yang sedang menjalani proses berat dalam kehidupannya gitu. Itu secara sistem tuh harus ada gitu. Sehingga kemudian sistem juga bikin semacam kontrak gitu ya, code of conduct-nya gitu. Ada kesepakatan bagi siapapun
gitu ya, para pihak yang ada di sana. Itu pertama secara sistem. Yang kedua, tentu saja dari tenaga medis yang ada di klinik, di rumah layanan sakit, kesehatan di layanan ya, Bu. kesehatannya, gitu. Jadi kalau mereka tidak mengetahui tentang apa itu kekerasan obstetrik atau kemudian menganggap itu sesuatu yang normal, ya dia akan mengulangi tindakan yang sama pada aktivitas-aktivitas setelahnya, gitu. Jadi dia akan menjadi kekerasan yang berulang, tapi nggak menyadari bahwa itu salah, gitu. Sehingga memang sebagai tenaga medis harus tahu betul, harus cari informasi, pengetahuan, jangan hanya nunggu orang lain mengajarkan atau mengajak berdiskusi. Lalu yang ketiga adalah si pendamping itu sendiri. Apakah dia ibunya, saudaranya, suaminya yang mendampingi persalinan, maka dia adalah orang yang paling bisa melihat secara lebih empatik ya terhadap si ibu ini, dan kemudian dia bisa membantu untuk mencegah. Jadi misalnya kalau tenaga medisnya melakukan itu bisa langsung diingatkan gitu, bisa langsung disampaikan gitu, sehingga kemudian lebih berhati-hati gitu. Jadi ada sistem, terus tenaga kesehatannya dan juga pendamping Bu ya. Betul. Orang-orang yang ada di sekitar si perempuannya ya. Betul. Nah ini juga yang mungkin yang kurang disadari juga tuh yang kayak Bu Ik bilang tadi, tidak hanya dari nakes sebenarnya pengalaman kekerasan obstetrik ini bisa terjadi ya. Betul. Tapi juga orang-orang yang mendampingi itu. Betul. Dari suami, dari ibunya mungkin atau saudaranya. Berarti kayak misalnya kalau isu di kita nih ASEAN parenting atau orang-orang tuh kan kayak ibu mertua ya Bu ya, itu juga berpengaruh ya dan memberikan bentuk kekerasan juga ke si ibu. Mereka berpotensi. Iya, berpotensi, benar-benar. Jadi memang untuk menyadari bentuk kekerasan obstetrik itu bukan hanya untuk menyelamatkan kita dan memahami bahwasanya kekerasan terjadi, tapi untuk menghindari kita sebagai pelaku juga ya Bu ya. Betul. Supaya kita jadi itu harus itu jadi ya. kayak ekosistem gitu Mbak Iya. Gitu. Jadi gimana nih ekosistemnya semua itu saling mensupport gitu. Karena kalau ekosistemnya nggak terbangun ya korban akan terus ada gitu, akan terus mengalami. Iya. Ini karena pembahasan ini tuh masih jarang kan Bu. Dan orang-orang tuh hanya melihat ya itu tadi, melahirkan ya sudah melahirkan. Terus sakit pada melahirkan ya jihad lah gitu misalnya. Semakin sakit semakin banyak pahalanya nih gitu kan ya Bu. Makin banyak berkahnya, padahal tuh sakitnya bisa berlangsung terus-terusan ya. Betul. Traumanya ada gitu. Nah mungkin kalau dari Bu Ik sendiri nih, tadi kan kita juga mengharapkan tuh sistemnya jadi baik dan nakesnya dan pendampingnya. Nah tips untuk mungkin ada saran-saran gitu untuk pendamping perempuan. Ya. Nah sebelum kita diskusi soal saran atau tips, saya pengen menegaskan bahwa kekerasan obstetrik itu kalau di Indonesia itu memang seperti belum ada. Tapi itu seperti fenomena gunung es teman-teman semua. Jadi sahabat Puan, kalau sahabat Puan mendalami isu-isu tentang kekerasan seksual, isu-isu tentang kekerasan dalam rumah tangga, itu yang dilaporkan itu hanya bagian kecil dari ujung realitas yang sesungguhnya. Nah di kekerasan obstetrik itu juga demikian. Jadi kenapa belum ada nih laporannya gitu? Jangan-jangan belum ada nih sama yang sekali spesifik tentang ini ya Bu ya. Spesifik tentang ini gitu. Itu bukan berarti nggak ada kasusnya. Tapi karena tadi itu di awal yang Kak Gisya ajak kita diskusi bahwa tindakan kekerasan yang terjadi selama persalinan dianggap sebagai bukan tindakan kekerasan. Dia dinormalisasi, dia dianggap bukan sesuatu yang harus dipersoalkan. Gitu, dan kerap kali kemudian menyalahkan si korban karena kemudian si korban misalnya ketika mengalami trauma lebih lanjut gitu ya. Mungkin kemarin di diskusinya dengan Kak Fia sudah disinggung, itu kemudian dianggap sebagai respon yang berlebihan. Gitu. Karena itu sahabat Puan ada beberapa tips nih yang bisa teman-teman sahabat Puan lakukan ketika menjadi pendamping bagi perempuan yang sedang melakukan persalinan, atau teman-teman mengetahui siapa yang akan menjadi calon pendamping nih. Gitu. Jadi kalau sahabat Puan yang masih muda, punya ibunya lagi hamil gitu. Sejak sekarang pertama tipsnya gitu, kasih tahu calon pendamping ibu atau ibu yang akan melahirkan gitu, apa sih bentuk-bentuk kekerasan obstetrik. Jadi pengetahuan itu mesti penting tahu
gitu. Karena tanpa pengetahuan ya kita nggak bisa mengidentifikasi ini udah masuk kekerasan obstetrik atau belum gitu. Kemudian yang kedua, harus berani bernegosiasi sebelum proses persalinan gitu. Jadi si pendamping udah woro-woro nih ke tenaga medis mau nemenin gitu. Jadi bilang ke Bu Bidan nanti saya mendampingi istri saya ya Bu Bidan, nanti tolong yang sabar ya karena jangan sampai nanti istri saya disalahkan gitu. Tunjukkan bahwa kita tahu ada potensi kekerasan obstetrik yang bisa terjadi gitu. Jadi kita tunjukkan tuh ke bidannya, ke susternya, ngobrol-ngobrol nih sebelum proses persalinan itu gitu, sehingga itu akan kemudian menjadi hal yang diperhatikan gitu ya oleh tenaga medis. Lalu kemudian tips yang ketiga itu ketika terjadi langsung lakukan tindakan. Jadi misalnya ketika si tenaga medis misalnya yang kemudian melakukan kekerasan obstetrik, langsung stop Bu, jangan bilang begitu gitu. Atau gitu, hentikan langsung dengan kata-kata atau dengan penjelasan yang langsung mengingatkan gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk mengatakan secara terus terang gitu, karena kalau kita mau menghentikan tindak kekerasan dalam bentuk apapun, kalau pakai bahasa kinayah atau bahasa sindiran, nggak akan dipahami secara langsung, karena kadang-kadang kekerasan itu tidak disadari dilakukan oleh si pelaku. Jadi harus stop Bu, jangan bilang begitu gitu. Misalnya jadi harus terang-terangan Bu ya, harus jelas. Harus jelas gitu. Seperti itu. Lalu kemudian yang keempat, jangan lupa ucapkan terima kasih, apresiasi para tenaga medis ketika proses persalinan berlangsung tanpa ada kekerasan obstetrik. Jadi sampaikan gitu ya, terima kasih sudah menemani istri saya atau sudah menemani ibu saya dengan sabar gitu ya, tanpa ada kekerasan gitu. Jadi tegaskan dan sosialisasikan bahwa isu ini adalah isu yang diketahui oleh kita semua. Jadi kira-kira gitu, jangan lupa 4 hal yang harus teman-teman lakukan gitu ya ketika teman-teman menjadi pendamping atau menjadi orang yang tahu siapa yang menjadi calon pendamping dari perempuan yang akan melahirkan. Jadi memang pengetahuan terkait dengan proses kehamilan, persalinan itu juga harus diketahui sama pendamping ya Bu. Betul. Jadi ya itu tadi berani tadi sih, mungkin itu yang mungkin belum bisa mungkin masih sedikit orang yang berani mencoba ya Bu, karena tuh kalau di kita kan apalagi kita yang nggak tahu ilmunya ya, ilmu kesehatan ini biasanya tuh kalau ke rumah sakit ya udah pasrah aja deh, dokter mau ngapain misalnya gitu, bidan mau ngapain, jadi kayak yang diikutin aja gitu. Nah padahal sebenarnya kalau misalnya kita tahu tuh boleh menyuarakan itu Sobat Puan, jadi boleh dikasih tahu sama tenaga medisnya, petugas rumah sakitnya, kalau kita tuh aware gitu, jadi bisa terhindar lah dari itu semua. Nah mungkin ini juga ya Bu ya, satu hal lagi mungkin kalau mungkin perempuan-perempuan dan Sobat Puan yang akan mengalami kehamilan nanti juga harus mengerti juga bahwasanya proses perubahan tubuh yang kayak Bu Ik bilang di awal tadi kan, kita di menstruasi aja tuh udah sakit banget gitu. Jadi kayak yang proses adaptasi tubuh berubah itu tuh kan memang sakit, tapi sakit lain yang disebabkan oleh intervensi orang lain tuh nggak bisa diwajarkan juga. Betul. Ya Bu ya. Jadi kalau proses natural ini tuh tidak bisa ditambah oleh sakit intervensi orang lain gitu loh Bu. Betul. Jadi jangan sampai kesakitannya itu berlapis. Nah ya gitu. Itu benar. Jadi rasa sakitnya bertambah gitu, karena sakit yang muncul karena situasi tubuh kita, karena organ reproduksi kita misalnya, itu aja harus diobati, itu aja harus diintervensi gitu ya, agar kemudian rasa sakitnya bisa berkurang atau bahkan hilang sama sekali gitu. Kita penting memastikan apakah sakit ini karena ada persoalan gitu ya, semacam itu. Nah situasi ini jangan kemudian diperparah dengan perilaku orang-orang di sekitar kita yang kemudian semakin membuat sakit fisiknya bertambah dengan sakit psikis gitu. Jadi jangan sampai kemudian perempuan mengalami kekerasan berlapis gitu ya, dan rasa sakit yang berlebih gitu ya, rasa sakit yang lebih berat dari yang semestinya begitu. Betul. Memang perlu ini sih, menggali informasi lebih banyak ya Bu. Betul. Biar tahu ya, kayak ya mencari, mungkin bisa baca-baca artikel, baca lihat podcast mungkin, atau dengerin
dengerin podcastnya YKP Iya, nih. itu pasti. Gitu. Banyak, kalau tadi Kavia juga bilang kalau ibu hamil tuh biasanya dibekali sama buku buku pink itu, panduan ya, buku informasi panduan sudah panjang. banyak. Nah, mungkin harus dilakukan itu Sobat Puan, Iya, supaya kita betul. bisa aman ya Bu ya. Betul. Jadi menjadi perempuan itu ketika mempersiapkan diri untuk menjalani proses reproduksi, kehamilan, itu banyak banget yang harus dipelajari oleh kita sebagai perempuan gitu. Jadi Sobat Puan jangan berhenti belajar, karena apapun yang kita baca, kita pelajari pasti akan kemudian membawa manfaat untuk kebaikan kita gitu. Betul. Seperti itu. Iya, ini emang ini sih pengingat untuk kita betul. semua. Betul. Tapi yang pengen ku highlight juga tuh itu tadi sih Bu, yang pendamping itu. Karena harus disadari juga, kadang kalau kita sakit tuh kan kita kayak udah pasrah aja, tapi harusnya dinotis juga sama orang-orang di sekitar itu ya. Betul. Nah, Bu, mungkin terakhir apa yang bisa Ibu sampaikan gitu untuk perempuan-perempuan Indonesia nih untuk supaya terhindar dari segala macam bentuk kekerasan sih sebenarnya Bu ya. Iya. Mungkin pesan pentingnya adalah kita sebagai perempuan nih, sahabat Puan semua, mari hargai dan hormati tubuh kita, gitu. Karena dengan menghargai dan menghormati tubuh kita, ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan atas nikmat tubuh, gitu. Jadi jangan sampai kita membiarkan tubuh kita disakiti, dilukai, gitu. Agar tidak sampai ke sana ya kita harus tahu batas-batas mana yang kita bisa mentoleransi dan tidak bisa mentoleransi. Gitu. Jadi sekali lagi sahabat Puan, hargai dan hormati tubuh kalian karena itulah anugerah Tuhan terbaik untuk kalian. Luar biasa Bu Ik. Karena setiap tubuh berharga. Iya, betul. Setiap tubuh berharga. Baiklah Sobat Puan, mungkin nanti Sobat Puan kalau misalnya ada lagi pengalaman terkait dengan terkait dengan kekerasan obstetrik, kemudian atau pengalaman sebagai pendamping yang melihat adanya kekerasan, mungkin kalau misalnya mau cerita, mau sharing itu bisa banget ke kita gitu ya. Bisa di komen, kemudian bisa di DM juga ke YKP. Jadi nanti benar tuh harus tuh subscribe juga dan nantikan informasi-informasi berikutnya yang lainnya. Betul. Oke. Mungkin itu aja Bu Ik, informasi yang sangat penting ini dan tips-tipsnya. Sobat Puan juga harus highlight nanti ya tips-tips itu, dan semoga kita bisa menciptakan lingkungan yang aman, yang menyenangkan, yang bisa menghargai setiap tubuh perempuan. Ya, setuju. Sip. Terima kasih Sobat Puan. Terima kasih Bu Ik. Terima kasih semuanya. Bersama Sobat Perempuan, terus berjuang tentang kesamaan, agar tak lagi menjadi penghias, tegak tak lagi ditindas.